Dan sebelumnya Kakak mau menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu ya teman-teman, karena ada sedikit keterlambatan, karena ada sedikit gangguan teknis ya. Dan di sini Kakak mewakili dari Universitas Bunda Mulia Jakarta, ingin sedikit sharing tentang Universitas Bunda Mulia Jakarta. Nah di sini terutama untuk teman-teman kelas 12 ya, Kakak yakin sudah banyak sekali atau banyak teman-teman yang sudah mengenal mengenai UBM itu sendiri, karena sudah ada juga ya teman-teman yang pernah mengikuti acara dari Universitas Bunda Mulia. Nah, sebelum Kakak memperkenalkan mengenai UBM ya teman-teman, izinkan Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Kakak Dani Setiawan, Kakak perwakilan dari Universitas Bunda Mulia. Yang di sini Kakak itu dulunya adalah kuliah sambil bekerja, teman-teman. Nah, Kak, kuliah sambil bekerja itu bagaimana Kak untuk konsepnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi ketika kalian mengambil kuliah sambil bekerja itu keuntungannya adalah teman-teman akan lebih mendapatkan pengalaman ketika nanti kalian itu sudah selesai di dunia pendidikan seperti itu. Dan fungsinya untuk apa teman-teman? Ketika kalian sudah mempunyai pengalaman, itu nanti jatuhnya akan lebih enaklah ketika nanti kalian itu ingin mendapatkan pekerjaan yang kalian impikan. Nah, dari Universitas Bunda Mulia sendiri, teman-teman, itu selain apa ya, kita fokus untuk setelah kuliah cepat dapat pekerjaan, kita juga fokus teman-teman untuk teman-teman itu bisa menjadi seorang entrepreneurship atau berwirausaha seperti itu. Karena apa? Karena dari UBM sendiri, teman-teman buat kelas 12 mungkin sudah tahu ya, teman-teman di sini ada kelas 10, kelas 11 gitu, bahwa kita juga mempunyai salah satu perusahaan retail ya yang ada di Indonesia, namanya adalah Alpha Corporation. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini tahu ya, ada pasti tahu ya, ada Alfamart, Alfamidi, Alfa Express seperti itu. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang satu kepemilikan atau juga dimiliki oleh Universitas Bunda Mulia Jakarta. Nah, Kak, seperti apa sih Kak untuk UBM-nya sendiri? Ini Kakak langsung akan share screen saja biar teman-teman juga tahu ya teman-teman ya mengenai Universitas Bunda Mulia sendiri ini seperti apa. Sebentar, apakah sudah muncul screen-nya di tempat teman-teman? Sudah Kak. Boleh dibantu infokan teman-teman? Di saya udah Kak, di teman-teman siswa boleh Apakah kasih sudah reaksi dong kalau muncul? sudah kelihatan, sudah muncul teman-teman supaya ada komunikasi. Terlihat, Pak. Oh, Sudah, oke oke. Pak. Oke, Oke, keren. nah udah ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman dari Universitas Bunda Mulia sendiri, sorry. Ya ini background kakak tadi, kemudian oke sebentar ya, ternyata terclose lagi teman-teman. Bentar. Oke. Pak, maaf kok di tempat saya tidak bisa share screen lagi ya Pak ya? Oh, oke. Kami cek dulu ya Kak ya. Admin mungkin bisa ngecek. Admin kita siapa ya? Bu Rita, Bu Novi? Sudah, Burida, Pak? Pak. Halo? Oh, Bu Rida. Sudah Pak, Iya, sudah Kak. sudah. Oke, sudah terlihat juga kok, Pak. Oh iya. Oke. Iya. Maaf tadi soalnya apa suara nggak muncul. Iya, Pak. Oke. Nah, oke, Kakak lanjutkan terlebih dahulu saja, teman-teman. Nah, di Universitas Bunda Mulia itu, ini kampusnya kita ada di kampus Ancol, ya, teman-teman, itu terletaknya ada di Jakarta Utara. Kemudian dengan tinggi 8 lantai, teman-teman. Kemudian kampus kita yang satunya itu ada di Alam Sutra, Tangerang, teman-teman. Dengan 34 lantai. Nah, seperti ini. Kemudian
di Universitas Bunda Mulia sendiri ya, selain kita bisa kuliah sambil bekerja, itu nanti teman-teman juga ada yang namanya magang, teman-teman. Di mana ketika kalian magang itu nanti kalian akan diperkenalkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama. Kami fokus dengan kuliah sambil bekerja. Kalau misalkan saya kuliah sendiri itu kira-kira dapatnya apa sih Kak? Gitu ya. Kalau kuliah teman-teman itu nanti akan bisa dapat ilmu, gelar dan juga relasi. Sedangkan kalau misalkan kalian bekerja aja gitu ya, nggak kuliah, kalian itu akan dapat gaji, skill dan pengalaman. Nah, kenapa sih Kak? Ada orang-orang yang berpikiran kita nggak usah kuliah, tapi kita bisa dapat kerja gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang berpikiran, Kak kalau misalkan saya kuliah, itu kan nanti waktunya terbuang ya, mendingan saya kerja. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tapi sebenarnya begini teman-teman, ketika kita mengambil perkuliahan atau pendidikan yang lebih tinggi jenjangnya, itu kita akan berinvestasi. Di mana nanti ketika kita bekerja, kita akan lebih cepat untuk bisa mendapatkan posisi atau jabatan dan juga kenaikan gaji teman-teman, seperti itu. Karena itu adalah boosternya. Nah, kemudian, kalau misalkan Kakak dari tadi informasi bahwa di Universitas Bunda Mulia itu bisa kuliah sambil bekerja. Nah, itu apa Kak namanya? Namanya adalah kampus representatif. Di sini teman-teman kampus representatif itu nanti kalian sebenarnya akan diarahkan sesuai dengan kalian itu minatnya di pekerjaan bidang seperti apa gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang minat di bidang marketing, ada minat yang di bagian event organizer, ada yang mungkin minatnya di bidang finance, ada yang mungkin minatnya di IT support. Nah, itu kita akan bantu teman-teman untuk belajar. Dan ini tidak akan mengganggu yang namanya jam perkuliahan kalian. Karena akan sudah diaturkan oleh Universitas Bunda Mulia untuk jam-jamnya. Karena sangat-sangat fleksibel, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di Universitas Bunda Mulia ini kadang-kadang kita manjakan, teman-teman. Nah, dimanjakan dengan cara apa? Dengan cara kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan itu kita akan undang ke dalam UBM, kemudian kita akan perkenalkan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga mahasiswa-mahasiswi kita itu bisa yang namanya tahu, ini pekerjaan ini, perusahaan ini sedang butuh karyawan. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan kalian mau magang, mau kerja, itu kalian tinggal ke kampus, nggak perlu panas-panasan keluar kemudian ke perusahaan-perusahaan gitu, karena perusahaan yang akan menghampiri teman-teman mahasiswa-mahasiswi kita, seperti itu. Nah, ini yang sudah Kakak katakan tadi, kita punya perusahaan, teman-teman ya. Nah, perusahaan kita itu adalah Alpha Corporation. Jadi kalau kalian belanja di Alfamart, Alfamidi, Alpha Express mungkin teman-teman, nah itu artinya kalian sedang berbelanja di perusahaannya yang juga dimiliki oleh UBM. Siapa sih Kak yang punya UBM ini? Namanya adalah Bapak Joko Susanto. Beliau adalah orang yang punya Alfa, ya, pendirinya Alfa dan juga pendirinya Yayasan Pendidikan Bunda Mulia. Kok yayasan Kak? Iya benar. Kita ada dari TK sampai universitas. Bahkan SMA-nya pun itu ada yang internasional, ada yang nasional. Seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman semuanya kalian itu pengen Kak, aku pengen bekerja di perusahaan relasi kita deh, bisa nggak gitu ya teman-teman ya? Bisa teman-teman, karena kita sudah mempunyai lebih dari 1.000 relasi perusahaan baik nasional maupun multinasional. Seperti ada di perbankan, media, kemudian pariwisata, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, untuk jurusan, teman-teman, kalian nggak perlu bingung lagi mengenai jurusan, karena di Universitas Bunda Mulia ini sudah dibantu mengkerucutkan teman-teman jurusan-jurusan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, apa saja Kak? S1 dan juga S2. Di jenjang D3 itu ada yang namanya Akademi Pariwisata. Kemudian di jenjang S1 ada Hospitality dan Pariwisata, Ilmu Komunikasi, Manajemen, Akuntansi, Psikologi, Bahasa Budaya Inggris, Bahasa Budaya Tionghoa, Teknik Informatika, Teknik Industri, Sistem Informasi, kemudian ada Desain Komunikasi Visual dan juga Bisnis Digital, teman-teman. Seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau memang di UBM itu sudah dibantu kerucutkan, otomatis kalian mau masuk jurusan apa saja itu sudah dibutuhkan oleh perusahaan, teman-teman. Dan juga pastinya ketika dibutuhkan perusahaan, ketika nanti kalian mau mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, seperti itu
itu akan lebih mudah diterima. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kemudian untuk S2-nya itu ada Magister Manajemen dan juga Magister Ilmu Komunikasi. Untuk akreditasinya nih, pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk akreditasinya itu kita sudah tidak ada yang C ya teman-teman ya, minimal B, kemudian udah rata-rata 90% A, yaitu ada Akademi Pariwisata, Hospitality Pariwisata, Ilmu Komunikasi, DKV, Akuntansi, Manajemen, Bahasa Budaya Inggris, dan Bahasa Budaya Tionghoa. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk fasilitas ya teman-teman, di sini fasilitas hampir setiap program studi sudah ada fasilitasnya masing-masing, lab seperti itu ya contohnya. Tapi di sini aku akan highlight beberapa ya teman-teman, seperti auditorium kita, the UBM Grand Auditorium, Sport Center, Fitness Center, kemudian kita juga punya resto, lab televisi, lab bahasa gitu ya teman-teman. Dan juga kita mempunyai perpustakaan yang sudah dilengkapi dengan taman dan juga ada kafe juga teman-teman ya, seperti itu. Kemudian teman-teman selain itu masih banyak lagi, bisa kalian lihat di slide ya untuk beberapa fasilitas kita, dan ini belum semua teman-teman. Nah, buat teman-teman dari luar kota tenang saja karena kita punya fasilitas juga ya, namanya kita menyebutnya the UBM Housing ya, atau biasa kalian tahu dormitory atau tempat tinggal yang disediakan dari pihak kampus seperti itu. Nah, kita juga punya, ini letaknya ada di kampus Ancol teman-teman, seperti itu. Jadi nanti kalian kalau dari kota kalian mau ke UBM, belum punya saudara, belum punya teman, gitu kalian bisa tinggal di sini karena di sini fasilitasnya lengkap dan juga aman, gitu teman-teman. Kemudian selain belajar akademik, Universitas Mulia itu kalian juga nggak hanya akademik terus gitu ya teman-teman, tapi kita juga memberikan bekal kepada kalian yang non akademik, yaitu pengembangan hard skill. Mungkin kalau di tempat kita namanya adalah UKM ya teman-teman, tapi kalau di anak-anak di sekolah ekstrakurikuler atau pengembangan diri gitu, itu pun macam-macam ya, ada yang futsal, olahraga ya, intinya futsal, basket, taekwondo, badminton, kemudian ada yang menyanyi, kemudian modern dance, traditional dance gitu, dan masih banyak lagi teman-teman. Bahkan ketika buat teman-teman yang suka main nge-games gitu ya, kita juga ada tim e-sportnya gitu, karena kita juga mengembangkan hard skill dari kalian. Nah, selain pengembangan hard skill, teman-teman, kalian juga akan mengembangkan soft skill-nya. Sebenarnya untuk pengembangan soft skill itu selain kalian belajar dari di kelas gitu ya teman-teman, tapi kalian juga akan belajar dari dosen tamu atau dosen praktisi. Nah, dosen tamu atau dosen praktisi ini teman-teman itu kita akan panggil orang-orang yang memang sangat-sangat berkompeten untuk memberikan kalian itu seminar ataupun workshop seperti itu. Nah, siapa saja Kak kira-kira? Seperti yang ada di gambar ya teman-teman, ada Raditya Dika, kemudian ada Najwa Shihab, kemudian ada Kaesang seperti itu, Jovialda Lopez, Tinatun gitu ya teman-teman ya. Nah, disesuaikan dengan tema apa yang akan kita berikan atau tema apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa-mahasiswi kita. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk alumni dan mahasiswa-mahasiswi kita ya, teman-teman ya. Mungkin kalian ada beberapa yang tahu ya, ada yang oh aku kenal nih, ada YouTuber selebgram seperti itu ya, teman-teman bisa kalian lihat. Nah, itu dia pengenalan mengenai Universitas Bunda Mulia, dan teman-teman barangkali aku minta 5 menit lagi ya. Aku minta 5 menit lagi ya teman-teman untuk kalian terutama kelas 12 dengarkan informasi ini baik-baik ya teman-teman ya. Untuk kalian kelas 12 dengarkan informasi ini baik-baik karena ini tidak datang 2 kali, karena aku akan membahas mengenai beasiswa dan biaya. Kak, butuh biaya berapa sih untuk aku bisa kuliah di UBM? Nah, untuk kalian mau berkuliah di Universitas Bunda Mulia ini, teman-teman, sebenarnya kalian itu sudah ditawarkan melalui program beasiswa namanya adalah jalur prestasi, ya. Di mana ketika nanti kalian masuk di Universitas Bunda Mulia, kalian itu akan mendapatkan potongan uang pangkal sebesar 50% dan kalian akan mendapatkan potongan sampai dengan 100% di biaya BPP uang kuliah. Seperti itu, ya. Nah, perbandingannya gini teman-teman, ketika kalian masuk melalui jalur biasa, itu kalian atau reguler ya, itu kalian harus tes.
kurang lebih estimasinya, ini estimasi ya teman-teman ya, estimasinya untuk masuk di jalur reguler itu selain harus tes dan lulus semua, itu kalian akan menghabiskan dana sebesar kurang lebih 35 jutaan, teman-teman. Sedangkan menggunakan program beasiswa, itu aku nggak kasih contoh yang 100% ya, teman-teman, tapi hanya 70%. Kemudian yang 50% itu kan pasti ada potongan ya, teman-teman. Nah, itu sudah jauh di bawah 20 juta ya, teman-teman. Jadi itu perbandingannya. Dan itu aku belum memberikan contoh perbandingan yang maksimal, teman-teman. Seperti itu. Jadi akan sangat-sangat worth it banget ketika kalian kuliah itu menggunakan program beasiswa. Nah, gitu ya. Nah, Kak, kalau saya mau daftar di program beasiswa bagaimana caranya? Caranya gampang banget. Yang penting kalian itu mendaftar dulu di formulirnya, teman-teman, ya. Bukan 250 ya, tapi ada potongan lagi itu sebesar hanya Rp100.000 untuk formulirnya. Kemudian untuk sertifikat, jika kalian punya, yang penting dapatnya dari SMA, silahkan dilampirkan. Tapi kalau tidak ada, ya udah tidak apa-apa karena tidak wajib. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti tes seleksi beasiswa. Bukan tes masuk UBM, teman-teman. Tes seleksi beasiswa ini hanya menentukan kalian itu dapat berapa persen untuk program beasiswanya. Paham ya sampai sini ya? Bukan tes untuk masuk, tapi kalian itu dapat berapa persen? Apakah 70%, 60%, 90%, atau bahkan 100%? Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sebentar. Oke, baik. Yang terakhir adalah teman-teman di sini kalian mempunyai apa ya? Mempunyai informasi tambahan, teman-teman, ya. Walaupun slot beasiswa ini terbatas, teman-teman, bagi kalian yang sudah mendapatkan vaksin, terutama kelas 12 ya, bagi kalian yang sudah mendapatkan vaksin baik tahap 1 ataupun sudah tahap 2, itu kalian berkesempatan secara gratis itu mendaftar di Universitas Bunda Mulia Jakarta. Itu secara gratis. Syaratnya apa, Kak? Syaratnya hanya menunjukkan untuk foto kartu atau sertifikat vaksin kalian seperti itu. Nah, mendaftar ini sebenarnya untuk apa, Kak? Nah, pendaftaran ini sebenarnya selain kamu itu nanti ya mendaftar saja seperti kalian mendaftar di kampus-kampus. Mungkin kalian udah ada yang mendaftar di kampus lain seperti itu ya. Nah, sama mendaftar, cuman di sini nanti kalian ketika mendaftar kalian langsung akan kita bantu cek beasiswa kalian itu nanti dapat berapa persen. Melalui apa? Melalui tes seleksi tadi, teman-teman. Seleksinya gampang kok, dan itu pun kita laksanakan nggak lama, biasanya di hari Sabtu pagi, dan itu kurang lebih waktunya 45 menit sampai 1 jam saja. Nah, setelah itu kalian itu tinggal menunggu saja, teman-teman. Kalian tinggal menunggu saja hasilnya tuh berapa, seperti itu. Dan ini sifatnya gratis, tidak usah kalian berbayar. Untuk yang bagaimana Kak yang gratis? Untuk yang sudah divaksin, betul. Nah, oke, itu dia teman-teman informasi dari Universitas Bunda Mulia. Aku tahu banget sih teman-teman kalian kelas 12 itu sudah banyak sekali yang mendaftarkan diri ya di Universitas Bunda Mulia, Tapi teman-teman, ini kita buka lagi loh kesempatan untuk kalian yang belum terdaftar. Karena apa? Pertama, ini adalah sifatnya free, teman-teman, ya. Karena nothing tulus sebenarnya, teman-teman. Kalian mau cek beasiswa kalian, kita akan bantu seperti itu. Nah, oke, aku langsung akan buka sesi Q&A ya. Aku akan buka sesi Q&A, teman-teman. Maaf kalau misalkan tadi ada agak terjeda-jeda gitu ya teman-teman. Dan ini saatnya bila misalkan kalian kurang paham, boleh langsung ditanyakan. Kak, aku malu Kak, aku mau tanya ada 58 orang nih di sini. Aku akan tinggalkan nomor WA ya. Atau nanti kalian direct message ke kakak gitu kan lebih enak. Aku tidak akan sebutkan nama kalian, tapi aku akan menjawab langsung seperti ini, teman-teman. Ya, Kak, aku mau daftar di mana? Seperti ini. Terus
457 27 37 3867. Aku dengan Kak Dani ya dari UBM. Silahkan kalian, oke, sudah ada yang ini ya teman-teman DM. Kak, apakah harus wajib diambil ya Kak? Oke, aku udah nangkep pertanyaannya. Oke, teman-teman, untuk teman-teman yang mau cek program beasiswa dari UBM secara gratis ini, itu hanya menunjukkan foto, kalian punya surat vaksin, itu difoto saja, dikirim ke nomor kakak ini, nanti aku kasih formatnya. Nah, pertanyaannya, ini yang ditanyakan teman kalian ya, pertanyaannya, Kak, kalau saya sudah daftar harus masuk di UBM nggak? Itu sebenarnya kembali lagi ke kalian teman-teman. Kalau dari UBM sebenarnya tidak memaksa, ya, tidak wajib masuk. Kalau misalkan kalian mau cek program beasiswanya atau beasiswa kalian itu berapa persen saja, itu boleh teman-teman. Ya, tapi kalau kalian dapat program beasiswa besar, kan nggak ada salahnya seperti itu. Dan juga teman-teman, ketika kalian sudah mendaftar di Universitas Muda Mulia, kalian itu masih kok diizinkan mendaftar di tempat lain. Fungsinya untuk apa? Ketika kalian nih mendaftar di beberapa universitas seperti itu ya, teman-teman ya, kalian dapat beasiswa semua. Nah, teman-teman di sini itu berkesempatannya begini, teman-teman di sini itu akan bisa punya perbandingan. Oh, di tempat ini dapat beasiswa segini, oh di tempat ini dapat beasiswa segini. Nah, nanti kalian tinggal diskusikan dengan orang tua kalian saja. Yang paling worth it, ambil di tempat mana, seperti itu. Bahkan UBM kalau untuk sekolah kalian ya, Yayasan Penabur ya, di Lampung ya, SMA BPK Penabur di Lampung ya, itu kita berikan program khusus yang tadi. Setelah divaksin, nggak usah bayar formulir, itu gratis, benar-benar gratis, nanti aku akan bantu teman-teman. Oke, udah paham ya? Ini ada pertanyaan lagi. Wah, ini agak panjang nih. Dari Jovita dulu Kak, dari Jovita. Saya bantu baca ya Kak ya. Halo Kak, saya ya, mau tanya boleh. untuk jurusan Hospar, apakah ada program untuk keluar atau di Indonesia saja? Jovita pertanyaannya. Nah, untuk program Hospar, Hospitality dan Pariwisata, teman-teman, kita memang ada kerjasama sampai ke luar negeri. Kita punya kerjasama internasional. Nah, kalau tadi teman-teman lihat ya di kerjasama internasional kita ada di JW Marriott, ada Hilton Group gitu ya teman-teman. Nah, itu kita memang ada kerjasama internasional dan di mana saja Kak negaranya, kita ada di US, Amerika, Dubai, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Ya, bahkan sebelum pandemi ya di tahun 2019 kita memberangkatkan sekitar 3 orang anak magang ya teman-teman itu di Dubai, di grupnya Hilton kalau nggak salah ya, aku kurang paham tapi anaknya ke Dubai seperti itu. Jadi bisa ya Jovita ya. Oke, terjawab ya. Ini pertanyaan selanjutnya Kak dari Irena ya. Halo Kak, izin bertanya. Tadi kan Kakak bilang Kakak kuliah sambil bekerja. Gimana cara membagi waktu antara kuliah dan bekerja? Terus gimana cara mempertahankan nilai kuliah agar tetap bagus di posisi kita sambil part time bekerja? Ya, oke. Ya, pertanyaannya bagus banget karena mungkin teman-teman di sini masih bingung ya Kak bagaimana. Jadi kuliah itu beda teman-teman sama yang namanya sekolah. Kita memang lebih bebas, dalam artian kita lebih bebas itu tanggung jawab kita lebih besar teman-teman ya. Nah, kemudian aku mau garis bawah ya, orang atau mahasiswa-mahasiswi yang boleh boleh kuliah sambil bekerja itu adalah mahasiswa-mahasiswi yang nilai IP-nya, indeks prestasi semesternya itu sudah di atas 2,75. Kalau di bawah itu jelas tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian untuk waktunya bagaimana? Kalau kalian memang serius niat mau kerja, kita ada kelas malam. Jadi paginya kerja di UBM atau di kantor lain boleh terserah. Kemudian malamnya kuliah. Tapi kalau kalian masih mau pengen part time magang, itu tenang saja teman-teman, jadwalnya akan dibantu oleh UBM. Jadi jadwal kuliah itu kan bukan dari pagi sampai sore, bukan. Tapi kadang-kadang ada jam-jam kosong seperti itu ya teman-teman ya. Nah di situ saatnya kalian itu belajar. Misalkan kalau yang suka marketing, kalian akan diajarkan marketing. Kalian pengen punya bisnis tapi nggak bisa marketing, sama saja. Dan nanti belajarnya bagaimana?
dari UBM sendiri ke teman-teman SMA seperti itu. Jadi itu nanti bisa kalian copy paste untuk diterapkan di bisnis kalian. Contohnya seperti itu. Gitu. Kemudian untuk mempertahankan nilai ya, sebenarnya kuliah itu nilai itu bukan pure dari kayak kalian ulangan terus muncul nilai, itu bukan, teman-teman. Tetapi ketika kalian itu kuliah itu faktornya banyak banget. Kehadiran, tugas, ujian semester, ujian tengah semester, banyak sekali gitu ya. Oke, cukup jelas ya Iren ya. Nah, selanjutnya dari Gracia Hatifka. Halo Kak, mau bertanya kalau kegiatan-kegiatan atau klub di luar kegiatan belajar itu gimana? Ada nggak Kak? Makasih Kak. Oh ada. Nah, kegiatan atau klub itu tadi namanya UKM seperti itu. Nah, UKM itu kita selalu berkembang ya. Maksudnya kita tidak hanya stuck UBM cuman punya UKM olahraga tuh hanya di contoh futsal, basket, volley, badminton, itu enggak. Yang namanya UKM itu kalau misalkan ada mahasiswa-mahasiswi yang memang mempunyai kegiatan yang sama, suka terhadap suatu hal yang sama dan itu sifatnya positif dan juga tidak mengganggu perkuliahan kalian, itu kita akan support kok. Contohnya ya UKM baru tuh adalah e-sport. Yang namanya nge-games gitu kan dulu pandangannya jelek gitu ya, ternyata nggak bisa Ya, betul. menghasilkan gitu. Ya kita support, kita punya timnya, kita ada UKM-nya seperti itu. Mantap Macam-macam sekali ya. sekali. Ada UKM e-sport juga ya. Oke. Nah, Nah, betul. teman-teman silakan barangkali ada pertanyaan yang lain sebelum ada pertanyaan saya sedikit merimain apa yang disampaikan oleh Kak Stefanus tadi teman-teman, biaya formulir dari 250 menjadi 100 untuk penabur, lalu free untuk yang sudah vaksin gitu ya teman-teman ya. Lalu kalau teman-teman mau sambil kerja, UBM bisa memfasilitasi tapi syarat IPK-nya harus 2,75. Nah, Kak Stefanus, ini UBM ini posisi kampusnya di mana sih Kak? Boleh diulang lagi dong? Lokasinya Oke. strategis nggak gitu? Oke. Nah, untuk lokasi kampusnya itu kita ada di dua. Yang pertama ada di Ancol, itu ada di Jakarta Utara, itu lokasinya strategis banget sebenarnya. Gini, kalian kan dari Lampung ya teman-teman ya. Sebenarnya kita berdekatan teman-teman. Kalau misalkan kita naik pesawat aja paling berapa? 25 menit kali ya sampai Iya. Jakarta ya, sekitar 25 menit baru duduk udah mau landing gitu ya teman-teman ya. Nah, kalian kalau turun di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sampai kampusnya itu paling 30 menit saja. Kan langsung tol ya. Kemudian Kak bisa jalan darat nggak sih? Mungkin ya, mungkin kalian ada yang jalan darat gitu ya, naik kapal bisa. Kalian jalan darat itu lebih dekat yang ke Serpong arahnya ya, yang ke Alam Sutera seperti itu. Jadi keduanya letaknya strategis, teman-teman. Yang satu di Jakarta Utara, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dekat, stasiun kota dekat, pusat perbelanjaan dekat, dari mana-mana dekat ya. Itu yang memang berada di salah satu kawasan elit ya, itu jadi kayak Serpong itu kayak kota baru ya istilahnya ya, kota baru gitu ya, yang ada di wilayah Tangerang. Jadi itu memang juga di situ tuh apa-apa juga sudah ada gitu. Mall, tempat perbelanjaan, tempat tinggal seperti itu. Gitu. Baik, Kak. Nah, ini sembari menunggu pertanyaan yang lain, eh, Kak, ini kalau misalkan saya mau kuliah, nah kenapa sih saya harus kuliah di UBM? Menurut Kakak kenapa gitu? Oke, sebenarnya begini ya teman-teman ya. Ketika kita mau kuliah, kalian tuh harus tahu kalau hanya kuliah sekedar kuliah nih ya teman-teman. Kalau hanya kuliah sekedar kuliah, kalian itu tinggal tutup mata, sebutin salah satu kampus yang kalian tahu, itu kuliah namanya. Karena setiap perkuliahan pasti akan memberikan ilmu dan gelar. Tapi kalau kalian itu pikirkan baik-baik lagi, tempat di mana kita kuliah itu kan sebagai kendaraan kita untuk mencapai cita-cita kita. Kalian harus tahu kalian tuh mau cari apa. Kalau kakak sudah tahu, oh kenapa aku ambil di UBM, yang pertama aku nggak mau kelamaan nganggur, teman-teman, karena UBM itu benar-benar konsentrasi banget ya, konsennya tuh bisa kuliah sambil kerja,
kemudian relasi perusahaannya udah banyak, punya perusahaan pribadi, itu backing-annya banyak. Nyatanya banyak sekali kok teman-teman mahasiswa-mahasiswi kita, aku nggak bilang sedikit ya, banyak sekali yang sudah mempunyai pekerjaan sebelum mereka di wisuda. Dan gajinya Ya. itu sudah UMR Jakarta, teman-teman. Tentunya tinggal di wisuda udah lebih dari UMR. Itu yang kenapa aku memilih UBM. Banyak kampus punya perusahaan, tapi tidak banyak kampus yang support untuk kuliah sambil kerja. Tapi tetap akademiknya nomor satu ya teman-teman ya. Namanya kalian kuliah, fokusnya adalah kuliah, tapi kita juga support. Bukan berarti menggantikan kuliah untuk bekerja, bukan. Ya teman-teman ya. Nomor satunya tetap kuliah pendidikan. Tapi ketika kita lulus, kita punya beda. Kita sebagai lulusan sama nih, aku lulusan ilmu komunikasi, teman aku di kampus lainnya lulusan ilmu komunikasi, tapi soal ditanya pengalaman, aku bisa cerita lebih jauh karena apa? Aku punya pengalaman pekerjaan. Aku waktu kuliah pun teman-teman sudah keliling Indonesia. Karena apa? Karena aku kuliah sambil bekerja. Kapan Kak? Waktu libur semester biasanya kalau bisa seperti ini. Itu dia teman-teman. Apa yang UBM berikan itu menjadi kebutuhanku. Aku nggak mau nganggur, aku nggak mau. Bahkan ya teman-teman, biasanya aku kalau dengar cerita itu nganggur tuh biasanya 6 bulan sampai setahun. Nah ini puji Tuhan ya teman-teman ya, waktu aku semester 3 aja aku udah punya kerjaan gitu loh. Gitu Oke. teman-teman. Gitu. Jadi kakak kenapa memilih di UBM? Karena bisa sambil kerja gitu ya? Ya, Oke, oke, setidaknya bisa sambil kerja, memberikan pengalaman kuliah sambil oke, kerja. oke. Mie kuah ditaruh di meja. Nomor satu kuliah, nomor dua kerja gitu ya kak ya. Jadi nggak kerjanya yang nomor satu, tetapi kuliahnya gitu ya. Nah, soalnya Oke. namanya kan, Iya kak, silakan. Nah kita masih ada waktu 4 menit lagi. Silakan mungkin closing statement kak. Sepertinya anak-anak udah cukup jelas. Oke, teman-teman ya, ada waktu 4 menit lagi teman-teman. Tadi aku kirimkan link absensi, itu wajib diisi ya teman-teman ya, minta tolong ya, biar kakak juga bisa laporan ke kampus kakak bahwa kakak sudah menginformasikan tentang UBM, program beasiswanya, dan aku ingatkan sambil diisi sekarang ya teman-teman ya, sambil diisi sekarang, bener-bener sambil diisi. Ini aku sudah kirimkan ke everyone ya linknya ya. Sudah kak, sudah. Oke teman-teman, Oke. tolong diisikan. Kemudian teman-teman, buat kalian yang mau mencoba beasiswa secara gratis, aku yakin kalian pasti sudah kebanyakan sudah divaksin ya. Kalian silahkan kirimkan foto sertifikat vaksin, boleh di screenshot atau boleh di foto, atau kartu vaksin. Kak, itu kan ada barcode, ada hal-hal yang penting lainnya, itu dicoret-coret saja pokoknya. Itu kakak cuman pengen bukti bahwa kalian sudah divaksin saja. Di foto, waktu kirim boleh dicoret-coret atau disensor lah, terserah teman-teman ya. Itu nanti aku akan bantu untuk cek program beasiswanya. Di mana Kak kirimnya? Ya, ini di sini. 5727 0857 23 2737 dengan Kak 3867. Dani. Betul ya, dan asal sekolah. Nah, kalian langsung tampilin format ini saja, terus difotokan kartunya, itu langsung aku bisa proses hari ini juga, teman-teman. Ya, bagi kalian yang mau tahu nilai beasiswanya berapa, hubungi kakak, silahkan langsung. Ini tidak wajib masuk di UBM. Kita benar-benar pengen membantu untuk sekolah-sekolah relasi kita agar anak-anak didiknya, teman-teman, di sekolah kalian itu kelas 12 bisa dapat program beasiswa semua. Teman-teman, ini khusus untuk kelas 12 ya, dengarkan baik-baik. Buat kelas 10 dan kelas 11 sabar dulu, pasti akan ada jatahnya untuk kalian. Ini untuk kakak-kakak kelas kalian dulu kelas 12. Seperti itu. Langsung ya teman-teman, karena ini terbatas, ada berapa Kak untuk kuotanya? Hanya ada 15 orang saja. Siapa sih yang nggak mau dikasih gratis? Tinggal fotoin itu ya teman-teman. Cepet-cepetan. Pokoknya selama masih dari sampai jam 3 sore nanti itu bebas. Kalian mau semua juga boleh, tapi nanti lebih dari jam 3 itu nanti kuotanya akan aku tutup dan aku mulai hitung hanya untuk 15 orang saja. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau aman, punya beasiswa buat pegangan dulu aja,
Nggak harus masuk di UBM kok teman-teman, tenang saja. Yang penting kalian punya pegangan beasiswa, silahkan hubungin kakak sekarang aja. Nanti kakak akan bantu Oke. proses gitu. Terima kasih Oke, oke. teman-teman. Mohon maaf Terima jika ada kasih. kekurangan ya. Terima kasih Kak Stefanus Dani. Jadi saya remind kembali terakhir jam 3 ya Kak ya untuk dapat free enrollment. Ya, sebenarnya gini Pak, sampai jam 3 itu kita kan ada kuota 15 seperti itu Pak. Nah, sampai jam 3 itu bisa lebih dari itu. Pokoknya kita buka karena masih Oke. dalam edufair seperti itu. Tapi selebih dari itu kita akan batasi. Karena banyak banget Pak yang mau Pak kalau dikasih free Oke. dapat beasiswa gitu. Gitu. Oke, sukses untuk UBM. Terima kasih Kak Stefanus Dani. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua, rekan-rekan siswa. Terima kasih Tuhan berkati kita semuanya waktu kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali Kak Stefanus Dani di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan ke panitia, ke Bu Rita, Bu Novi, dan Bu Rida.